Teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini Engineering Generation untuk materi engineering bakalan bahas tentang bearing bola radial magnetik. Untuk pertama kali kita bakalan bahas tentang struktur bearing. Di struktur bearing itu tampilannya seperti ini. Ada bearing yang dibuka potongannya, ada bore bearing, ada outside diameter, ada width. Biasanya kalau kita mencari spek dari bearing, itu salah satunya adalah outside diameter, yang mana outside diameter dia akan dipasangkan di housing bearing. Di housing bearing artinya housing bearing ini harus menyesuaikan si outside diameter dari bearing agar si bearing tersebut bisa ngeplak ke dalamnya. Kemudian di sini ada bore. Bore ini nantinya akan dipasangkan ke sub. Nah, si subnya itu kan yang berputar. Nah, dia posisinya yang membuat dia berputar adalah si bolanya, bola bearingnya. Ini adalah ilustrasi konsep dari bearing ya. Selanjutnya dari struktur bola magnetik ini, dia posisinya untuk outer bearing dan lain ataupun bolanya itu terbuat dari baja, tapi di sini ada DCCP dari magnetik ya, komponen magnetik yang dipasang secara permanen yang digunakan untuk mengurangi beban radial. Adapun beban radial itu sendiri adalah arahnya vertikal. Ini adalah beban radial yang menekan dari sisi atas, kemudian ini adalah beban aksial. Dia lebih cocok untuk digunakan untuk beban radial ya, bukan beban radial dan aksial. Sehingga karena di sisi lain ada magnet yang permanen yang dipasangkan di dalamnya. Nah, karena di sini adalah mengurangi beban radial, otomatis dia akan menjadikan getarannya tidak kasar gitu kan, karena si komponen antara subnya ini dan radialnya ini udah udah terhambat oleh si magnetik itu agar dia nggak terlalu bersentuhan dengan si subnya itu, sehingga otomatis dia akan membuat si getaran tersebut menjadi lebih halus, tidak terlalu naik turun ya kan. Biasanya dipakai untuk motor BLDC, yang sekarang motor BLDC ini dipakai untuk motor listrik, mobil listrik, kemudian aplikasi di AC. Di rotornya ada shaftnya, ada bearingnya biasa dipakai di sini di bagian dari motor BLDC-nya. Kemudian ada aplikasi dari pompa chemical. Pompa chemical biasanya kan mengalirkan atau mentransferkan chemical dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya untuk WWTP, untuk transfer chemical ya kaitannya proses. Kenapa dipakai untuk aplikasi chemical? Karena dia menyegel poros atau shaftnya biar dia jangan terlalu bergerak ke atas ke bawah karena dari adanya beban radial. Kemudian dia menghambat cairan tersebut nggak bocor, karena di sini nggak ada soft seal-nya. Karena kalau misalnya dipasang soft seal, si soft seal-nya tersebut dia akan terdegradasi oleh cairan kimia. Selanjutnya ada aplikasi untuk blower ya. Biasanya kan blower itu sendiri dipasang untuk ducting ya. Ini ducting dari dapur yang mengambil dari sisi panas atau yang ada di daerah kitchennya, kemudian diambil oleh sisanya. Di sini umurnya lebih panjang. Kemudian yang paling penting adalah senyap, karena senyap itu sendiri biasanya dipakai untuk motor listrik karena dia suaranya nggak bising. Kemudian dari AC. Kemudian umurnya juga lebih panjang karena dia mampu menahan beban radial. Ini ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya dia lebih murah dibandingkan dengan magnet bearing. Nah, karena dia nggak oil free ya, tetap harus butuh grease ya, karena tetap ada gesekan. Itu ada bolanya, jadi tetap ada gesekan. Dan dia karena ada bolanya, dia biasanya lebih kuat menahan beban kejut. Oke, terima kasih, semoga membantu.